Hello Technolovers, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Perkara yang kini diusut KPK ini berkaitan langsung dengan kebijakan pembagian tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah haji pada tahun 2024. Tepat saat Yakut Khalil Qaumas masih menjabat sebagai Menteri Agama. Tambahan kuota tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden Republik Indonesia kala itu Joko Widodo atau Jokowi melakukan lobby-lobby diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi. Secara resmi, tambahan kuota ini dimaksudkan untuk mengurangi antrian panjang jamaah haji reguler Indonesia yang masa tunggunya bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih di beberapa daerah. Namun menurut KPK, kebijakan pada era kepemimpinan Yakut justru menimbulkan persoalan serius. Sebanyak 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantri lebih dari 14 tahun dan seharusnya berangkat setelah adanya kuota tambahan pada 2024, justru gagal diberangkatkan. KPK pun mengungkap adanya dugaan awal kerugian negara yang nilainya mencapai 1 triliun rupiah dalam kasus ini. Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan penyitaan sejumlah aset, mulai dari rumah, kendaraan, hingga uang dalam bentuk mata uang dolar. Lantas, seperti apa sebenarnya sepak terjang perjalanan karir hingga total kekayaan Yakut Khalil Qaumas? Mari kita bongkar satu persatu. Profil Yakut Khalil Qaumas. Yakut Khalil Qaumas yang akrab disapa Gus Yakut lahir di Rembang pada 4 Januari 1975. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan religius di Pondok Pesantren Raudatul Thalibin, Jawa Tengah. Latar belakang keluarganya dikenal kuat dalam tradisi keagamaan. Pendidikan agama Gus Yakut dibimbing langsung oleh ayahandanya, Kiai Haji Khalil Bisri, seorang ulama terkemuka asal Rembang, sekaligus adik dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus. Selain mendalami pendidikan pesantren, Gus Yakut juga menempuh pendidikan formal di sekolah umum, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Setelah lulus SMA, Gus Yakut melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan sosiologi. Selama berstatus sebagai mahasiswa, ia dikenal aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Depok, bahkan tercatat sebagai salah satu pendirinya. Namun berdasarkan informasi yang beredar, Gus Yakut disebut tidak menuntaskan pendidikan S1-nya di UI. Perjalanan karir politik. Memasuki era 2000-an, Yakut memutuskan terjun ke dunia politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Partai yang didirikan oleh ayahnya bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Karir politiknya di PKB terbilang panjang dan konsisten. Ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Rembang selama lebih dari 1 dekade, yakni sejak 2001 hingga 2014. Pada tahun 2004, Yakut mulai menduduki jabatan publik sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk periode 2004 hingga 2005. Tak berhenti di situ, pada Pilkada 2005, Yakut maju sebagai calon wakil Bupati Rembang mendampingi Muhammad Salim. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk periode 2005 hingga 2010. Setahun setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Bupati, Yakut kembali aktif di organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama, yang dipercaya memimpin GP Ansor sebagai Ketua DPP GP Ansor untuk periode 2011 hingga 2015. Pada pemilu 2014, Yakut mencoba peruntungan di tingkat nasional dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 10. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Meski demikian, ia akhirnya masuk DPR RI periode 2015 hingga 2019 sebagai anggota pengganti setelah Hanif Dakiri dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja. Pada pemilu 2019, Yakut kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019 hingga 2024. Namun masa jabatannya di parlemen tak berlangsung lama. Pada 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menunjuk Yakut Khalil Qaumas sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju.
Gaji Yakut Khalil Kaumas sebagai menteri. Gaji dan tunjangan menteri telah diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara. Selain itu, tunjangan menteri juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok seorang menteri negara ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara itu, Kepres Nomor 68 Tahun 2001 mengatur tunjangan jabatan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan. Jika digabungkan dengan berbagai tunjangan lainnya, total penghasilan seorang menteri, termasuk Menteri Agama, diperkirakan bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan selama masa jabatan. Jumlah kekayaan Yakut Khalil Kaumas. Saat awal meniti karir politik, total harta kekayaan Yakut Khalil Kaumas tercatat hanya sebesar Rp257.300.000 pada tahun 2005, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Bupati Rembang. Nilai kekayaannya meningkat menjadi Rp549.022.518 pada tahun 2010. Seiring waktu, jumlah tersebut terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, total kekayaan Yakut tercatat sebesar Rp731.085.372, kemudian meningkat lagi menjadi Rp936.396.000 pada tahun 2018. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2020. Setelah Yakut dilantik sebagai Menteri Agama, saat itu total kekayaannya melonjak drastis menjadi Rp11.198.093.639. Berdasarkan laporan LHKPN per 23 Desember 2023, jumlah kekayaan Yakut Khalil Kaumas tercatat sebesar Rp12.732.5.102. Rincian aset tersebut meliputi 6 aset tanah dan bangunan senilai Rp9.520.500.000, 2 alat transportasi dan mesin senilai Rp2.125.000.000, harta bergerak lainnya sebesar Rp220.754.500.000, serta kas dan setara kas senilai Rp1.655.750.602. Meski demikian, Yakut juga tercatat memiliki utang sebesar Rp800 juta, sehingga total kekayaan bersihnya per Desember 2023 berada di angka Rp12.732.5.102. Kasus dan kontroversi. Sepanjang karirnya, Gus Yakut juga tak lepas dari berbagai polemik dan kontroversi. Pada tahun 2022, ia sempat menuai kecaman publik setelah pernyataannya yang membandingkan suara tua masjid dengan gonggongan anjing. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Selain itu, Gus Yakut juga pernah menjadi sorotan setelah mengucapkan Selamat Hari Raya Nuruz 178 EB kepada komunitas Bahai yang di Indonesia kerap dianggap sebagai aliran sesat. Ia juga sempat menuai kritik tajam setelah menyebut Kementerian Agama sebagai hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Pernyataan yang dinilai mengganggu netralitas institusi negara. Di tengah sorotan publik, kenaikan kekayaan Gus Yakut yang mencapai sekitar 11 kali lipat sejak menjabat Menteri Agama juga menjadi perhatian. Menanggapi hal tersebut, Yakut menegaskan bahwa peningkatan hartanya berasal dari bisnis pribadi dan bukan dari praktik korupsi.